mengenal suku yang ada di NTT, khususnya suku Flores Labuan Bajo. Ini pulau pertama yang saya datangi. Pulau Padar adalah pulau ketiga terbesar di kawasan Taman Nasional Komodo setelah Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Untuk bisa menikmati keindahan surga tersembunyi ini, ada perjuangan yang tak ringan. Saya harus mendaki 700 anak tangga. Nah, kalau Anda mau berkunjung ke sini, datanglah sepagi mungkin agar matahari tak terlalu terik. Setidaknya butuh 30 hingga 40 menit untuk sampai di puncak. Usaha yang saya keluarkan pun terbayar dengan keindahan di puncak Bukit Pulau Padar. Lautan berwarna biru dan langit tanpa polusi, sesuatu yang tak akan didapat di kota besar. Saya lalu pindah ke Pulau Komodo, menggunakan kapal cepat sekitar 20 menit. Sesuai dengan namanya, tujuan saya ke sini adalah melihat habitat hewan purba Komodo. Untuk masuk habitat Komodo, ada beberapa jalur yang bisa ditempuh, mulai dari jalur yang sangat pendek, menengah, hingga panjang. Sepertinya saya akan mencoba jalur pendek saja. Pulau Komodo merupakan bagian dari situs warisan dunia UNESCO. Karena Komodo yang saat ini berjumlah 1.700 hanya hidup di Indonesia. Meskipun jumlah spesiesnya kalau dilihat dari angka jumlahnya cukup banyak ya, 1.700 spesies. Tapi sebenarnya untuk bertemu komodo ketika kita datang ke Pulau Komodo ini belum tentu loh kita bisa ketemu. Jadi memang untung-untungan dan wajib untuk wisatawan datang ini didampingi oleh ranger. Nah, sudah ada Kakak Abdi, salah satu ranger di Pulau Komodo ini. Halo Kak. Halo. Sudah berapa lama jadi ranger? Baru sih sebenarnya, kayak baru sebulan. Oh baru ya? Oke. Untuk jadi ranger di sini syaratnya apa sih Kak? Harus bisa sih sebenarnya, kayak yang kontrol sama harus bagaimana mendekat sama komodo ini, harus kayak yang ini situasinya sudah aman gitu. Harus bisa berkomunikasi sama wisatawan. Karena selain yang lokal, di sini juga ada banyak yang kayak turis datang. Jadi syaratnya bahasa juga ya harus. Untuk bisa berkomunikasi. Suka dukanya apa jadi ranger? Sebenarnya sih nggak ada sih sebenarnya suka duka jadi ranger. Aman-aman saja. Okay. Paling susah ngurusin wisatawan dari mana sih Mas? Banyak sih sebenarnya, kayak yang dari Spanyol nih, Australia, yang dari Italia paling susah sih kalau dikasih tahu, paling ngeyel. Nanti kalau dikasih tahu jangan mendekat sama si komodo, mereka kayak nggak peduli, nggak masalah lah, saya harus dekat sama komodo yang. Terima kasih. Yuk. Nah, itu tadi cerita dari salah satu ranger di sini yang wisatawan asing ini memang tampaknya jadi lebih sulit untuk dilayani ya dibandingin dengan wisatawan lokal. Kita jalan-jalan lagi. Dari menikmati pemandangan di pulau, saya langsung menuju beberapa pulau yang menyediakan keindahan lautnya. Island hopping atau berpindah-pindah pulau jadi menu wajib di Labuan Bajo. Wisatawan bisa memilih memakai kapal kayu atau kapal cepat. Perbedaannya ada di harga dan kecepatan kapal. Pantai pertama yang saya datangi adalah Pink Beach. Warna merah muda berasal dari hewan mikroskopik Foraminifera yang hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Setelah itu, saya menuju Takamakassar, salah satu spot snorkeling dan diving yang termasyhur di Labuan Bajo. Tentu kesempatan ini tak akan saya lewatkan. Berenang di Takamakassar cukup menantang, karena arusnya cukup kencang dan tujuannya adalah menuju Pulau Timbul yang jadi ciri khas Takamakassar. Wisata Labuan Bajo memang sedang viral karena keindahannya. Itu pun diakui para wisatawan yang datang ke Labuan Bajo.